Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang radionuklida californium yang beranggotakan 1. Yuli Elvina, BP 171044-1016, yang kedua Rini Anggraini, BP 181044-1010, yang ketiga Afifa Nabila, BP 191044-1009, yang keempat Joanika Intan Cahyandari, BP 191044-2016, yang terakhir yaitu Winnie Rahmadani Papesta, BP 191044-3008, yaitu matkul Fisika Radiasi, dosen pengampu Bapak Riko Adrial, MSc. Yang pertama yaitu pengertian californium 252. Californium itu sendiri merupakan zat radioaktif yang sering digunakan untuk menghasilkan radiasi gamma. Californium juga adalah logam sintesis radioaktif putih keperakan yang reaktivitas kimianya sedang. Dan juga californium itu merupakan logam yang relatif lembut dan mudah dibentuk dan mudah dipotong dengan pisau cukur. Californium 252 itu sendiri dapat melakukan pemancar neutron yang sangat kuat. 1 mikrogram melepas 170 juta neutron per menit yang mengakibatkan bahaya biologis. Peralatan keselamatan yang layak harus digunakan dalam menangani californium. Selanjutnya yaitu manfaat californium 252. Yang pertama, digunakan dalam alat pengukur intensitas neutron dan dalam proses well launching atau penetapan air dan lapisan penghasil minyak. Yang kedua, sebagai sumber neutron portable untuk menemukan logam seperti emas, perak dengan analisis aktivasi di tempat. Yang ketiga, sebagai pemancar neutron yang menyediakan neutron untuk memulai reaktor nuklir. Yang keempat, sebagai bahan target untuk memproduksi elemen trans californium. Yang kelima, digunakan untuk mengobati kanker serviks dan kanker otak. Yang keenam, digunakan untuk menganalisis kandungan belerang minyak bumi. Selanjutnya, kerugian californium 252 secara umum. Secara umum, apabila californium mengendap di dalam tubuh manusia, itu bisa menyebabkan kanker serta merusak inti sel dalam darah. Baiklah, berikutnya saya Joanika Intan Cahyandari akan menjelaskan sejarah californium. Dalam sejarahnya, californium pertama kali disintesis di University of California Radiation Laboratory di Berkeley pada tahun 1950. Sesuai dengan namanya, para penemu menamai unsur ini dengan nama universitas dan negara bagian tempat ditemukannya. Para penemu ini adalah seorang ilmuwan fisika, yaitu Stanley G. Thomson, Kenneth Street, Albert Ghiorso, dan Glenn T. Seaborg. Berikut adalah sejarah perkembangan californium. Pada tahun 1954, californium dalam jumlah yang cukup besar pertama kali diproduksi dengan iradiasi target plutonium di reaktor pengujian material di Stasiun Pengujian Reaktor Nasional di Timur Idaho. Lalu, pada tahun 1958, eksperimen pertama dengan californium dalam bentuk pekat dilakukan. Isotop californium 249 hingga californium 252 diisolasi dari sampel plutonium 239 yang sebelumnya telah diradiasi dengan neutron dalam reaktor nuklir selama 5 tahun. 2 tahun kemudian, pada tahun 1960, Boris Cunningham dan James Wallman dari Lawrence Radiation Laboratory, University of California, menciptakan senyawa californium pertama, yaitu californium trichloride, californium oxychloride, dan californium oxide dengan mengolah californium dengan uap dan asam klorida. Kemudian pada tahun 1974, logam californium pertama kali dibuat oleh Hayre dan Baibars yang mereduksi californium 3 oksida. Californium 3 oksida ini sebelumnya direduksi dengan logam lantanum untuk mendapatkan jumlah mikrogram film tebal submikrometer. Selanjutnya yaitu jenis peluruhan californium.
Kalifornium diproduksi di reaktor nuklir dan akselerator partikel. Kalifornium terbentuk dari peluruhan uranium melalui proses yang panjang dan cukup lama. Uranium ini meluruh dengan proses penangkapan neutron dan pemancaran betamin, sehingga terbentuklah plutonium, amerisium, curium, dan berkelium sampai pada akhirnya terbentuklah kalifornium. Berikut adalah contoh reaksi peluruhan dari berkelium menjadi kalifornium. Pada reaksi pertama, terdapat berkelium-249 yang mengalami proses penangkapan neutron sehingga terbentuklah berkelium-250. Kemudian, berkelium-250 ini mengalami pemancaran radiasi betamin dan terbentuklah kalifornium-250. Kalifornium-250 ini kemudian mengalami penangkapan neutron sehingga terbentuklah kalifornium-251, yang kemudian kalifornium-251 ini mengalami penangkapan neutron kembali sehingga terbentuklah kalifornium-252. Dan inilah skema produksi kalifornium-252 dari uranium-238. Terlihat dari skema, uranium-238 meluruh menjadi plutonium, kemudian menjadi amerisium, curium, berkelium, dan terakhir menjadi kalifornium. Dari skema, tanda panah yang mengarah ke kanan menjelaskan proses peluruhan penangkapan neutron, dan panah ke atas menjelaskan proses pemancaran betamin. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang manfaat kalifornium-252 dalam kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Nabila dengan nomor BP 1910441009. Nah, di sini manfaat kalifornium-252 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menurut Jefferson Lab, 1 mikrogram atau setara dengan 0,0001 gram CF252 akan menghasilkan 170 juta neutron per menit. Dengan kemampuan ini, zat ini kemudian biasa dimanfaatkan untuk membangun reaktor nuklir. Manfaat selanjutnya, kalifornium-252 atau biasa disingkat dengan CF252 menjadi zat yang sangat dibutuhkan karena ia banyak digunakan dalam berbagai industri, mulai dari bidang militer untuk membuat peralatan militer serta sebagai pendeteksi logam dan bahan peledak. Selanjutnya itu ada di bidang pertambangan dan perminyakan, itu berfungsi atau bermanfaat untuk mendeteksi biji emas dan perak serta lapisan air dan minyak. Hingga di bidang dirgantara itu manfaat kalifornium-252 ini digunakan untuk mendeteksi vantigue pada logam dan tekanan pada pesawat terbang. Selanjutnya, manfaat terakhir dari kalifornium-252 itu bisa digunakan di bidang kedokteran, yaitu CF252 ini bermanfaat untuk pengobatan kanker serviks dan kanker otak. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya Yuli Alvina akan membahas tentang kerugian kalifornium-252 terhadap kehidupan manusia. Secara umum, kalifornium hampir sama seperti nuklir di mana ia bisa menyebabkan radiasi. Namun, efek yang ditimbulkan kalifornium-252 lebih dahsyat. Dapat kita lihat dalam PPT tentang kerugian kalifornium-252 terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, dapat merusak jaringan tubuh secara eksternal. Kalifornium-252 yang sifat bahannya mudah masuk ke dalam tubuh dan bahkan kalifornium-252 bisa merusak ke dalam inti sel darah merah serta sumsum tulang secara eksternal melalui emisi sinar gamma.
Yang kedua, dapat menyebabkan kanker. Kalifornium yang mengendap di dalam tubuh sangat berbahaya. Menurut para ahli, bersemayamnya kalifornium di badan akan menyebabkan kanker ganas yang menyerang hampir seluruh tubuh. Ketika sudah masuk kalifornium ke dalam tubuh, tidak mungkin bisa dikeluarkan lagi. Ia bisa menghilang dengan sendirinya, tapi itu membutuhkan waktu sampai puluhan tahun. Yang ketiga, dapat menyebabkan kemandulan. Akibat paparan radiasi kalifornium-252 secara intens, dapat menyebabkan kemandulan pada manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan penelitian tentang kalifornium-252. Penelitian terbaru yang didapatkan yaitu jurnal yang berjudul Perancangan Reflektor Neutron dengan sumber neutron kalifornium-252 untuk fasilitas boron neutron capture therapy atau BNCT menggunakan metode simulasi MNCP5. Kanker merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali dan menyebar. Jika penyebaran tidak terkontrol, dapat mengakibatkan kematian. Dari data WHO, kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Terhitung 7,6 juta kematian atau sekitar 13% dari semua kematian pada tahun 2008 dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan perkiraan 13,1 juta kematian di tahun 2030. Pada perkembangan pengobatan kanker saat ini, perlu dilakukan penelitian untuk menghasilkan biaya pengobatan yang murah, sehingga masyarakat menengah ke bawah dapat melakukan pengobatan kanker. Salah satu bagian dari radioterapi yang potensial untuk dikembangkan adalah boron neutron capture therapy atau BNCT yang memadukan teknik kemoterapi dan radiasi. Untuk BNCT sendiri, itu menggunakan dua jenis neutron yang digunakan sebagai sumber neutron, yaitu neutron termal dan neutron epitermal. Untuk neutron termal, biasanya digunakan untuk sel kanker yang terletak di permukaan kulit atau superficial. Biasanya, sel kanker yang berada pada kedalaman 2-7 cm di bawah permukaan kulit. Sedangkan untuk neutron epitermal digunakan untuk area yang lebih dalam, yaitu sekitar 8-10 cm di bawah permukaan kulit, karena akan termoderasi oleh jaringan tubuh, terutama yang memiliki banyak kandungan air, sehingga akan mencapai sel kanker dalam bentuk neutron termal. Untuk menunjang fasilitas BNCT, diperlukan sumber neutron dengan kriteria tertentu. Kalifornium-252 adalah isotop pemancar neutron secara spontan yang memancarkan neutron ke segala arah, sehingga diperlukan reflektor neutron untuk dapat menyearahkan neutron ke arah yang diinginkan. Setiap 1 gram kalifornium-252 menghasilkan neutron sebanyak 2,31434 kali 10⁻12 neutron dalam tiap detiknya. Dengan pemancar neutron sebanyak itu, maka dapat digunakan sebagai sumber neutron untuk terapi BNCT. Salah satu keunggulan dari kalifornium-252 lainnya yaitu sudah dipasarkan secara luas sebagai sumber neutron. Neutron yang dihasilkan mempunyai energi yang bervariasi, dengan intensitas terbanyak pada rentang 2,13 sampai 2,15 MeV. Selain digunakan sebagai sumber neutron pada BNCT, kalifornium-252 juga memancarkan radiasi sampingan yang berupa sinar gamma yang dapat membahayakan operator radiasi ataupun pasien dengan intensitas tiap gramnya sebesar 1,322 kali 10⁻16 foton per sekon. Sehingga intensitas sinar gamma yang sangat besar tersebut perlu dihilangkan, minimal dikurangi hingga mencapai intensitas yang aman. Cara mengurangi intensitas sinar gamma tersebut dengan memberi reflektor neutron dengan ketebalan tertentu. Jika intensitas sinar gamma masih sangat tinggi, maka diperlukan sebuah perisai gamma yang terbuat dari timbal untuk meredam intensitas sinar gamma, sehingga para operator radiasi dan pasien yang menggunakan radiasi sebagai terapi kesehatan dapat dilakukan dengan aman. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan makalah dan PPT.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.